Tujuan saya berada di satu pile cap dengan total 6 titik bor pile, tinggal dikalikan 6 didapatlah kebutuhan besi yakni 22.792,8 meter. Maaf, ini untuk kebutuhan besinya. Kemudian dibagi 12 meter untuk satu besi didapatlah 1.900 batang besi. Untuk volumeter sendiri itu didapat untuk besi D16 adalah 5.995,5 kg atau 5,9955 ton untuk satu titik bor pile, dikalikan dengan 6 titik bor pile didapatlah 35,9729 ton. Ini untuk D16. Lanjut kepada D25. Panjang keseluruhan 588 untuk satu titik dikalikan 6 dengan satu pile cap didapatlah panjang 3.528 meter. Lalu untuk kebutuhan besinya tinggal dibagikan dengan 12 meter, karena standar besi 1 meter itu adalah 12, satu batang itu adalah 12 meter, didapatkanlah kebutuhan besinya 294 batang besi. Untuk volumeter sendiri D25 itu ada BP1 dan BP2 ditambahkan, maka didapatkanlah hasil volume D25 nya adalah 22.265,6 kg atau 2,2656 ton untuk satu titik bor pile. Sedangkan tinjauan untuk satu pile cap tinggal dikalikan 6, maka didapatkanlah volumenya 13.593,8 atau 13,59,8 ton. Untuk penjumlahan akhir D16 ditambah D25 untuk volumenya didapatkanlah hasil 49.566,7 kg atau 49,5667 ton. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada tinjauan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadli. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dari Pak Roni. Pada Pak Roni dipersilakan. Oke, makasih. Mungkin sebelum saya memberikan ulasan, ya silakan dari yang hadir di sini, ya, yang KP satu kelompok maupun kelompok lain, ada pertanyaan nggak ke saudara Fadli? Silakan aja, langsung tanyakan aja dari yang dipresentasikan tadi. Bagaimana kawan-kawan? Gak ada pertanyaan? Bisa dilihat. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya berikan ulasan nanti. Mudah-mudahan ada nanti ya. Ya. Saya berikan ulasan juga. Penyajiannya sudah cukup bagus, tapi masih ada yang berulang-ulang ya. Di berulang-ulang itu sistem tabel. Jadi BP1, BP2, BP3, cukup BP1 aja dijelaskan secara mendetail. Terus BP2, BP3 dan lainnya kalau memang tidak spesifik tidak usah dihitung ulang. Hitungannya ada tapi tidak dimasukkan di lampiran aja sebenarnya hitungan itu. Jadi yang disajikan di bab tinjauan khusus ini adalah tabelnya. Nah, kecuali BP1 dengan BP2 punya perbedaan yang spesifik gitu. Itu yang pertama. Kedua mungkin dengan kita menghemat setelah dikabelkan kita malah bisa lebih luas ya, tinjauan lebih luas lagi ya, lebih luas ya. Saya belum masuk ke tulangan, mungkin ya itu kayak beton ya, beton pengecoran bor pile itu bisa ditambahkan untuk halo-halonya aja. Itu bor pile menggunakan beton K berapa sudah ada di sana ya,
Cuma itu Ya. selam yang digunakan tuh berapa besar selamnya ya. Sekarang gini, nah bagus, ini udah di PPT ini udah tampil seperti itu. Tadi BP1 ya, BP1 ada hal yang cukup menarik di sini. Dia dua lapisan tulangan, ada dua lapisan tulangan ya. BP1 yang ini kan, dua lapisan tulangan. Di situ kodenya ditulis 2x28 D25. Maksudnya 28 batang D25 tapi dua lapis, dua kali. Itu maksudnya ya. Iya, Pak. Nah, untuk yang dua lapis ini, pertama perlu dikomentarin. Yang lainnya satu lapis. Kenapa ini dua lapis ya? Apakah ini untuk bore pile di mana ya? Yang nanti untuk memikul beban berapa ton itu juga tidak kelihatan. Ada tambahan lain. Bisa BP1 dipersiapkan untuk beban aksial sampai sekian ratus ton, itu juga belum nampak. Jadi alangkah bagusnya kita, tadi saya katakan di sesi pertama ya, yang KP, jangan semata-mata volume saja ya. Memang kita tidak diminta menganalisis struktur, tapi kita diminta ya untuk mengetahui ya apa sebabnya didesain seperti ini ya, yang dikerjakan di lapangan. Jadi misalkan yang dua lapis ini, tentu ini untuk beban aksial yang cukup luar biasa. Luar biasanya berapa ton dibandingkan dengan BP2 dan BP3. Nah, itu tambahannya ya. Tambahkan beban aksialnya, tambahkan selamnya. Jadi sehingga dia lengkap. Akhirnya kalau mau hanya dihitung volumenya silakan. Tapi sudah dilengkapi dengan data-data pendukung yang cukup. Artinya gini, kalau kita ingin menghitung sesuatu, jangan sampai kita tidak kenal sesuatu itu. Ya, misalkan gini, Anda mau ternak kambing, nah tentu tahu kambing itu apa, makanannya apa, ya, berkembang biak dengan apa, misal seperti itu. Jadi jangan sekedar menghitung kambingnya berapa ekor aja. Ya, jadi kita tentu kita kuasai lah, ya. Kita kuasai apa itu bore pile, apa itu bore pile BP1 ya. Nah, terus pertanyaan saya, potongan yang ini, yang sekarang ini, bore pile itu kan terdiri dari beberapa bahagian. Dari topnya itu jarak beberapa meter dari top, kemudian middle, kemudian yang bottom. Itu potongannya apakah sama? Ya, harusnya berbeda-beda ya. Apakah berbeda-beda? Penyajian itu saya belum nampak. Mungkin dijelaskan dulu, Pak Li, ya. Untuk satu pile cap tuh, Pak ya? Satu bore pile, ya. Yang pile cap itu satu pile cap bisa beberapa bore pile, bisa satu bore pile. Jadi sekarang satu bore pile. Jaraknya sesuai gambar, Pak. Iya, jelaskan aja dulu. Jelaskan. Ya, apa yang dibaca di gambar tuh ya? Untuk potongan top itu 4.500 ditambah Total panjang bore pile-nya berapa? BP1. Total panjang dulu, berapa panjang? 22,75 meter, Pak. 22,75 meter ya. Topnya berapa meter? Topnya di sini pun ada. Oh iya, belum ada di sini. Jadi untuk yang top itu, Pak, dia dia 7 meter, Pak. Topnya 7 meter. Ya. Pembesiannya yang dua lapis itu? Iya, yang dua lapis tuh, Pak. Ya, pembesiannya adalah 2x28 D25, 7 meter ya. Oke. Yang middle? Yang middle
berapa panjang? Yang middle dia 6 meter, Pak. 6 meter yang middle. Ya. Pembesiannya Pembesiannya 6 atau 2 kali 6? 6, Pak. Oke. Sama Nah, lewatannya pembesiannya yang ini. sebentar, Pak. Itu yang belum lengkap saudara menyajikan. Iya, Jadi Pak. kenapa bisa dihitung kalau belum lengkap? Gitu. Coba dulu. Ya. Pak, sebenarnya di Excel-nya udah ada, Pak, cuman belum saya masukin di ini aja, Pak. Terlupa mungkin, Pak. Lupa. Kalau middle-nya 6 meter, ya. Yang bottomnya berapa meter? Yang bottom dia Lebih besar yang bottom itu diameternya. iya lebih panjang, Pak. Lebih Diameternya sama, Pak. diameter sama, di gambarnya agak bertekuk ya. Mungkin Iya, gambarnya. Pak. Potongan nih, Pak. Kalau aja. Oh iya, oke. Berarti diameter sama ya. Sama, Iya. Pak. Panjangnya yang bottom 9 meter, Pak. 9. Kalau dijumlahkan Dijumlahkan pas ya, berdua ya. Iya, Pak. Pas dua-dua. Berdua, Ah. 25. Pembesiannya berbeda-beda ya. Beda, Pembesiannya. Pak. Iya. Pembesiannya berbeda-beda. Tugas Anda apa? Tentu ada transisinya. Besi mana yang putus? Ya, ada transisinya. Besi mana yang menerus gitu. Dari jumlah 2 kali 28 D25 terjadi transisi ke middle. Ya. Jadi dinampakkan menggambarkan transisinya seperti apa. Kemudian dari middle transisi ke bottom. Ya. Itu transisi pembesian seperti apa? Nah, di dalam laporan ini saya minta digambarkan detailnya lengkap. Baru menghitung. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Detailnya mesti lengkap gitu. Karena saya lihat kayaknya yang top saja yang 2 lapis ya. Kemudian yang middle sama bottom tuh 1 lapis ya. Iya, Pak. Satu lapis. Itu dia. Itu. Ya. Yang top kenapa 2 lapis? Itu kita tidak perlu sampai analisis. Tentu kalau sampai 2 lapis itu apakah menahan gaya lateral, apakah menahan gaya aksial sampai di sana seperti apa? Itu ada pengantarnya. Jadi pengantar itu yang biasanya pengantar itu yang menarik daripada hitung-hitungan. Iya kan? Iya, Pak. Pengantar itu yang menarik. Jadi kenapa sampai demikian dirancang orang? Ya, kalau belum tahu, ya selagi KP kan itu kesempatan ketika bisa tanyakan sama pengawas di lapangan atau MK-nya atau pembimbing KP di lapangan. Nah, ditanyakan apa sebabnya seperti itu. Nah, selesai kita mengenal yang tadi saya katakan, kalau kita beternak kambing kita harus kenal dulu kambing itu makhluk seperti apa. Kita udah kenal, baru kita menghitung. Jadi saya tidak setuju dari awal ya semua objek menghitung terus gitu. Ya, menghitung volume, menghitung gitu. Kenali dulu objeknya, baru kita menghitung. Metode pelaksanaannya seperti apa? Itu juga dipelajari. Jadi dikenali metode pelaksanaan seperti apa. Karena dalam menghitung volume itu berkaitan ya dengan metode pelaksanaannya. Berbeda metode pelaksanaannya, tentu ya perhitungan cara menghitung volumenya akan berbeda pula. Ya. Kemudian rasio tulangan yang top itu berapa kilogram per meter kubik betonnya. Rasio tulangan yang middle dan yang bottom itu berapa? Itu juga dihitung rasio tulangan. Mutu betonnya apakah sama? Mutu betonnya sama, Pak. Sama. Itu demi 30 MPa, Pak. memudahkan pelaksanaan pekerjaan ya.
Iya Pak. Ya, mungkin mutu beton yang di top bisa lebih bagus daripada mutu beton lain, tapi demi memudahkan pelaksanaan pekerjaan dalam satu ball pile, kalau mutunya berbeda itu akan sulit ya, Nah, yang pembesian tadi ya dibuatkan cutting listnya, gambar-gambar potongannya seperti apa. Jadi khusus satu ball pile ini diperjelas sampai detail ya, sampai detail. Itulah yang disajikan di dalam laporan. Jadi sekarang saya buka laporannya, yang disajikan cuma hitung-hitungan tadi aja. Iya Pak. BP1 ya, itu di copy paste, rumusnya dihitung kan ya. Berarti tabelnya nanti dicantumin juga Pak? Kalau yang berulang-ulang tidak usah 2 kali hitung. Kalau yang sifatnya mirip, cara menghitungnya mirip, boleh sistem tabel. Lebih bagus kita memasukkan yang lain-lainnya yang sangat dibutuhkan daripada kita mengulang-ulang menyajikan hitung-hitungan itu aja. Ini kan hitungnya di copy paste, diameternya diganti. Kalau di Excel tinggal diganti diameter aja kan, sama jumlah besi. Nah, nanti outputnya keluar gitu ya. Sehingga kita bisa di sini ya menghitung. Kalau gambar detailingnya jelas, kita menghitung. Nah, ini sudah diperhitungkan belum? Panjangnya 22,75. Sambungan lewatannya di mana dia pakai? Nah, kemudian yang besi yang banyak jadi besi sedikit, sambungannya di mana? Itu kan harus dibuat detailing yang jelas gitu, baru menghitung. Nah, jadi tidak seperti yang dihitung oleh kawan-kawan Anda sebelumnya, dari potongan. Ini selalu dari potongan nih. Potongannya tadi 2 kali 28D 25 itu aja dihitung. Yang middle tulang seperti apa itu dihitung. Yang bottom juga gitu dihitung. Tidak mengkaitkan ya transisi tulangnya seperti apa, sambung lewatan seperti apa. Nah, itu yang saya minta dikaitkan. Itulah baru namanya kerja praktik lapangan. Betul-betul kita dapat menyaksikan, melihat detailing-detailingnya seperti apa. Jadi tolong detailing tuh sampai selimut beton. Ya, selimut beton tuh ball pile itu berapa? Nah, kalau di SNI itu beton yang tertanam di tanah itu cukup tebal itu, 5 cm atau 7,5 cm. Coba dicari dulu. Ya, detailing seperti itu. Karena itu mempengaruhi terhadap panjang atau volume si begal. Ya, jadi akibat selimut beton, jadi pengetahuan kita tentang selimut beton itu ada pengaruh ke hitungan pembesiannya terhadap begalnya. Nah, untuk yang kawan-kawan lainnya juga ya, perhitungan kolom, balok, yang untuk gedung juga selimut betonnya berapa untuk hitung begalnya.